wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Masih dalam acara rangkaian Lustrum ke-12 Departemen Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Era pertama generasi milenial P40 dari tahun 2000. Menariknya adalah semakin saya kerja, saya punya experience di sini, ternyata itu yang paling banyak dibutuhkan in term of ngambil decision making. Jadi technical itu sesuatu yang pokoknya aja gini, se-challenging apapun environment-nya, either itu offshore, onshore, remote atau bukan, technically pasti double. Hanya masalah itulah ada namanya rekayasa engineering kan ya. Tapi yang menarik adalah apakah sesuatu ini secara bisnis itu visible. Dan kemudian kita akan naruh capex di sana, naruh modal di situ, kira-kira baliknya kapan gitu kan. Nah kalau itu nggak menarik, kadang itulah sebagai decision making, bukan secara technical. Jadi kita harus membalance in the end dua hal ini untuk ngambil decision. Begitu selesai kuliah, itu saya langsung kerja. Waktu itu kerja di Jakarta itu di perusahaannya senior kita juga tuh Pak Nino. Kemudian kerja di sana selama 1 tahun. Setelah itu dapat email nih waktu itu dari, saya lupa dari mana itu. Cuman mereka cari yang pengalamannya lebih dari 10 tahun Pak. Saya kan belum sampai 1 tahun tuh. Kemudian saya telepon si agennya itu, saya bilang, saya mau ikut interview bisa nggak? Saya bilang gitu. Terus ditanya, pengalaman kamu berapa tahun? Saya bilang, belum sampai setahun sih. Wah, bisa nggak di forward ke teman-teman kamu, ke angkatan katanya gitu. Ya pengalaman di atas 10 tahun. Saya bilang, bisa aja saya forward, tapi saya tetap mau ikut interview, saya bilang gitu. Ya udah, karena saya ngotot, akhirnya si agennya tuh bilang, ya udah deh kamu datang aja lah kalau kamu memang mau interview katanya gitu. Terus saya datang kan. Kemudian begitu interview, saya pikir waktu itu apa sih yang bisa saya jual waktu itu ya. Karena kan experience yang diminta kan lebih dari 10 tahun tuh. Nah, kebetulan waktu kuliah itu saya desain kapal sendiri waktu itu, pakai apa, Maxuf ya waktu itu ya. Dan alhamdulillah kapal yang saya desain itu benar-benar dibikin waktu itu Pak. Untuk proyek, sebenarnya kapal kecil, saya kapal ikan aja, cuman berapa waktu itu ya? 5 GT sama 5 GT sama 15 GT kalau saya nggak salah waktu itu untuk proyek di Bitung. Nah dari situ kan saya bikin apa kronologinya tuh, saya bikin kayak apa ya, kayak slideshow, mulai dari desain sampai kapalnya di sea trial. Nah begitu interview saya ingat banget tuh ada 4 orang sih, langsung dari ownernya itu. Begitu melihat saya, mereka lihat, wah kamu nih masih junior katanya. Terus saya bilang enggak, walaupun saya junior, saya udah bisa bikin kapal sendiri, saya bilang gitu. Terus saya juga bawa laptop Pak waktu itu Pak. Jadi bawa laptop. Begitu interview saya keluarin laptop. Kemudian saya presentasi depan mereka gitu. Dan mereka suka. Mereka bisik-bisik, saya ingat gitu, bisik-bisik gitu kan. Ternyata mereka tuh bikin satu lowongan kerja yang baru yang mereka memang nggak masukin sebelumnya. Jadi mereka nyari naval architect. Cuman waktu itu karena saya masih terlalu junior ya, akhirnya dibikinin junior naval architect. Padahal mereka nggak nyari sebenarnya. Iya, habis itu ya udah akhirnya saya diterima di situ sampai agennya juga bilang, wah ini rekor nih katanya, kita selama bertahun-tahun gitu ngirim ekspatriat, ini kamu yang paling muda katanya gitu. Bener, maksudnya selama kita kuliah gitu, kita kuliah dengan benar, kemudian ilmu yang kita dapat itu kita bisa tunjukin ke interviewers kita atau yang akan meng-hire kita bahwa memang kita mampu gitu. Dan memang kita lulus dari lulusan perkapalan itu, ilmu yang kita punya itu memang benar-benar kita bisa pakai di dunia kerja nanti. Itu yang harus kita yakinkan ke interviewers kita nanti, terutama buat adik-adik rekan-rekan yang P57 ya, banyak di sini ya. P57. Itu penting banget tuh nanti itu. Saya punya 2 pengalaman yang lumayan menarik berhubungan dengan fresh graduate ya. Yang pertama waktu semester 6 itu saya kerja di civil contractor, dan kebetulan di situ yang senior engineer-nya itu orang teknik sipil, dan saya sama dia adu-argumen di depan project manager soal desain struktur. Dia waktu itu dia provide satu drawing, dan saya bilang ini perhitungannya kayaknya salah gitu kan. Jadi saya bilang ini mungkin perhitungannya salah. Cuman yang diterima sama teman saya itu, karena dia ngerasa senior engineers, dia nggak terima. Jadi dia bilang kayak gini, masih ingat tuh, kamu itu belum lulus gitu. Yang pertama, dan kamu perkapalan, bukan teknik sipil.
Dan menurut saya ini salah. Dia nggak terima, lumayan ramai di kantor, dan saya masih ingat tuh, saya masih bilang gini sama dia, oke, let's prove it. Kita taruh di meja, kita hitung-hitungan, karena kebetulan itu adalah structure waktu itu, bukan konkret ya. Kita ngomong soal desainnya tower. Let's hitung-hitungan. Kalau saya salah dan saya kalah, besok saya resign. Karena saya nggak ada beban. Intinya saya masih. Yang perlu diingat adalah saya nggak akan pernah kalah. Tapi kalau mau ya let's prove it. Dan waktu itu untungnya si project manager saya waktu itu tahu, dia bilang udah. So let's finish this issue, gitu kan. Baiknya adalah karena saya punya that kind of confidence, akhirnya bulan depannya saya naik dengan posisi yang sama dengan dia. Itu satu. Jadi akhirnya posisi yang sama dalam waktu 1 bulan, which is menurut mereka sih rata-rata 2 tahun baru kita bisa duduk di posisi itu. Yang kedua adalah begitu saya selesai kuliah. Saya fresh graduate, saya dikirim ke Cina waktu kerja di Rusia, Sakhalin waktu itu. Saya selain ngupgrade helikopter helideck, saya juga disuruh masang namanya motion sensor, which is untuk melihat dinamika dari kapal kalau helikopter mau landing, untuk melihat berapa kemiringan kapal. Saya pasang, dan mesin itu adalah salah satu orang yang really senior, mungkin pengalaman dia lebih banyak daripada umur saya waktu itu. Dia ngasih saya gambar. Terus saya bilang, kayaknya salah nih kayak gini. Karena si motion sensor ini harus ditaruh di titik beratnya kapal, gitu kan. Bagi saya nggak bisa, karena simply kapal ini tuh semua equipment di belakang, ada crane juga di samping. Jadi it doesn't make any sense, itu titik beratnya di tengah, gitu kan. Jadi kalau kita taruh itu di tengah, otomatis movement kapalnya itu maksudnya readingnya nggak akan benar, karena dia ada certain jarak dari titik berat, dan akan ngimpact pada saat itu landing. Waktu saya ngomong gitu sebagai seorang fresh graduate, ya kan, itu diketawain sama dia, yang dia bilang gini, saya masih ingat, dia bilang, orang bule Pak itu Pak. dan dia bilang, your age is much younger than experience. Oke. Terus dia bilang, so just follow what I said. Terus ya balik lagi, karena saya juga baru kerja, fresh graduate ini paling enggak, menurut saya paling enak, karena kita sebenarnya nggak punya beban, belum nikah gitu kan, jadi belum mikirin ngurusin istri sama anak gitu kan. Jadi kalaupun keluar ya cari kerja lagi gitu deh. Saya bilang ke dia, oke, fine, I'm accept your challenge. Kalau gue bisa prove kamu salah, apa in return? Dia berdiri, dia nggak jawab apa-apa, dia berdiri, saya dirangkul, diajakin ke ruangan kapten sama ruangan superintendent waktu itu, ditunjukin nama dia semuanya. Semua manual operation, drawing, kapal ada di ruangan sini. So, kau bisa ngambil semuanya, apapun, tapi saya kasih 1 jam ya, sebelum lunch, setelah lunch, nanti jam 1 kita ketemu, buktikan kalau hitungan saya salah. Saya jam 12, saya masuk ke ruangan dia, saya cari semua gambar, drawing, segala macamnya, terus saya hitung, oke, come up dengan perhitungan saya, titik beratnya di mana, gitu kan. Sebelum lunch, saya keluarlah ke kantinnya, ke mushroomnya kapal, kita makan di situ, dan semua orang di situ yang posisi kapten ke atas pada ketawa dia. Are you give up? Bilang, no, I'm done, gitu kan, I'm done. Ketawa dia, udah, kau makan dulu deh. Saya nggak ada beban kok, so let's do it. Selesai lunch, saya tunjukin, saya kasih hitungannya ini, dia bilang, it's impossible, oke. Terus mereka kirim hitungan itu ke salah satu konsultan. 2 hari kemudian datang konsultannya, dan perhitungan saya itu bereset sekitar 0,5 meter, karena mereka pakai simulations ya. Perhitungan si orang ini itu beresetnya kurang lebih 10 meter. So saya datang itu, saya tunjukin ke dia, saya pakai speedometer, saya coret gambarnya. So saya bilang, saya nggak mau lagi lihat gambar ini, kalkulasi ini in my ship. Dan saya mikirnya, mungkin gue terlalu berani gitu ya. It's not really, karena setelah itu ketika itu di-acknowledge sama manajemen. Dan setelah saya balik dari situ, which is sekitar 1 tahun, 2 tahun project saya selesai, langsung dapat promotions. So intinya kayak gitu sebenarnya. Just believe in yourself, karena apa yang dapetin selama di kampus itu sebenarnya sufficient untuk kita bisa berkarir di dunia kerja. Hanya masalah kadang kita kurang pede aja ngomongnya, dan agak kurang sedikit bisa jualan. Kalau saya sendiri prefer saya kerja dulu, gain some experience, dari situ kita ambil sertifikasi. Karena menariknya gini, begitu kita baca PMBOK nantinya ya, kita akan pakai PMBOK itu standarnya. Di PMBOK itu kita akan lihat, ternyata apa yang ada di konsep yang ada di buku itu aplikasinya gini, dan sering banget itu berbeda. Karena
kayak PMBK itu lebih banyak ke recommended practice sebenarnya, tapi in actual itu akan agak ada sedikit tweak di sini dan di sana. Dan beberapa company itu akan punya standar yang berbeda untuk implementasikan namanya project phasing. Mulai kita ngomong identification, initiating, sampai namanya executing atau closing. Jadi kalau sekarang lagi ngambil CAPM dan itu sudah ongoing, dilanjutkan saja. Syukur-syukur nanti bisa ngambil PMP ya. Kalau sudah dapat CAPM, terus nanti ikut di beberapa project, terus nanti bisa ikut ke PMP, itu lebih bagus. Karena nanti akan challenge-nya banyak. Kita ngomong kayak di PMBK yang baru sekarang itu ada yang namanya agile environment, which is kita handling project yang mungkin tiap minggu berubah gitu kan. Sementara kalau kita ngomong kita di perkapalan atau kita ngomong di offshore project, itu lebih banyak kita ngomong yang kayak prediktif. Jadi desain sudah matang, cost sudah matang, baru kita planning executing. Karena kita akan berbeda nanti kalau kita ngomong soal project itu di software development. Minggu ini kita ngomong tambah features ini, minggu depan berbeda lagi. Tapi in principle gini, kalau mau certifications, understand dulu requirement dari PMBK itu, dan slash garis miring sebenarnya dihafalkan, karena tesnya akan pretty much berhubungan di situ, terus getting the certification. Tapi saya yakin dengan punya itu, dibanding yang tidak punya, itu akan punya value added nantinya untuk di lapangan kerja. Yang menjadi poin saya adalah saat seorang fresh graduate itu bisa menyajikan sebuah CV yang stand out from the crowd. Nah, saat dia bisa menyajikan ada added value dalam CV-nya, untuk sebuah lulusan fresh graduate, buat saya itu menjadi sebuah ingredients atau bumbu untuk bisa saya kembangkan. Menurut pengalaman saya, teman-teman ITS itu pasti target result oriented. Kita jarang diajar untuk please speak up gitu loh. Ada sesuatu speak up. Nah, speak up itu salah satu cara how to stand out from the crowd juga. Jadi tidak modal datang dan tidak, karena yang dilihat tidak akan hanya technicality, tidak hanya IP, tapi juga ada attitude. Itu sangat dasar sekali buat saya. Benar. Jadi kalau saya bisa simpulkan ada 3, ada attitude. Attitude itu kita akan know why, tahu mengapa gitu kan. Kemudian ada skill. Skill itu know how, tahu bagaimana caranya. Kemudian ada knowledge. Nah, knowledge ini yang kita dapetin dari kuliah. Skills kita bisa dapetin dari experience kerja kita, dari training dan lain sebagainya. Yang attitude itu yang saya bilang tadi itu ada bawaan orok juga lah. Tapi juga bisa dibentuk juga. Kembali ke yang disampaikan ke Pak Udin dan juga Pak Habibie tadi mengenai VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Pengaruhnya sangat besar. Yang pertama coba saya kupas dari volatility. Volatility itu pergerakan bebas dari, kalau dalam oil and gas itu harga minyak. Harga minyak saat ini naik turunnya gapnya cukup besar. Jadi sangat susah untuk sebuah perusahaan produser oil and gas mengestimasi cadangan minyak di suatu wilayah itu ekonomik atau tidak untuk dikembangkan, dilakukan eksplorasi, kemudian diproduksi. Karena itu akan mempengaruhi capex dan kemudian nanti tentunya opex-nya juga, capital expenditure dan operational expenditure-nya. Jadi volatility itu gap yang terlalu range yang terlalu jauh sehingga susah untuk kita memprediksi mengenai decision untuk melakukan investasi atau tidak. Kemudian uncertainty. Dengan adanya pandemik seperti ini, uncertainty-nya itu cukup tinggi sekali. Kapan vaksin akan ada, kapan obatnya akan ada dan sebagainya. Itu menjadi sebuah uncertainty untuk kita melakukan kegiatan eksplorasi dan development. Karena dengan adanya pandemik ini sangat terbatas orang untuk bergerak dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Itu contoh dari uncertainty tadi. C-nya itu complexity. Complexity, salah satu contoh complexity di Indonesia adalah perizinan. Perizinan untuk melakukan pengeboran, kebetulan kalau di tempat saya pengeboran offshore di tengah laut, deep water,
Jadi kompleksitas izinnya itu sangat rumit dan tidak mudah. Jadi dan itu butuh waktu bertahun-tahun kadang-kadang, khususnya untuk AMDAL dan lain sebagainya. Itu sangat susah, khususnya di Indonesia ya kalau saya bilang. Kemudian juga VUCA, A-nya itu ambiguity. Sebagai contoh, ambiguity itu adalah kalau kita dalam sebuah perusahaan, kita harus dalam sebuah manajerial sistem, kita harus melakukan decision. Nah, ambiguity itu adalah kadang-kadang kita harus melakukan decision tanpa data-data yang lengkap atau tanpa basis yang lengkap. Nah, itu tapi decision tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukan investasi, kita tidak akan melakukan, perusahaan tidak akan running, sehingga ya kita akan stagnan di situ. Tapi decision has to be made dengan ya terbatasnya informasi yang ada tadi. Itu salah satu dampak dari keadaan saat ini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun khususnya di oil and gas? Nah, yang pertama kalau saya bilang kita bisa melakukan diversification ataupun melakukan eksplorasi ke energi yang lain. Dari minyak sekarang udah berubah ke LNG, kemudian nanti sudah banyak sekali wind farm juga untuk melakukan untuk mendapatkan energi dan lain sebagainya. Jadi diversification energi itu akan cukup banyak. Jadi mungkin nanti juga tidak hanya oil and gas, tidak hanya fossil fuel yang ada, tapi akan ada fuel-fuel yang lainnya yang bisa membuat perusahaan ini, perusahaan oil and gas khususnya itu bertahan. Karena bagaimanapun perusahaan oil and gas mereka sudah punya basis sistem yang bagus. Sehingga untuk berpindah dari suatu dari minyak ke gas itu mereka sudah punya sistem. Dari gas mungkin nanti ke lainnya itu juga sudah contohnya vegetable oils ataupun biofuel itu sudah mempunyai basis yang bagus. Kemudian yang tentunya dengan industri 4.0 adalah digitalization tadi. Dengan digitalization mereka bisa mereduce banyak sekali capex dan opex, capital expenditure dan operational expenditure. Itu tentunya. Yang ketiga adalah decarbonization. Jadi mengurangi emission karbon dengan cara banyak sekali. Bisa dengan penghematan bahan bakar, pemilihan teknologi kapal, teknologi eksplorasi, teknologi production itu akan bisa mengurangi capex dan opex yang dikeluarkan oleh perusahaan oil and gas. Baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa menambahkan kalau ada, silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah berkenan hadir di studio, Bapak Windo, Bapak Habibie, dan juga bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing session pada malam hari ini. Baik Pak, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Sekian kata dari saya, Sampangestu dari P55, sekian dulu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.